Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini saya buat sebagai suplemen dan atau kelas pengganti dari kelas mata kuliah struktur data di kampus UMPP. Semester 3. Oke, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang yang namanya struktur data linear. Struktur data linear. Struktur data linear itu seperti apa? Struktur data linear itu adalah struktur data yang kalau kita gambarkan itu membentuk suatu garis lurus atau tidak bercabang. Contohnya ada array, ada dictionary juga bisa dictionary. Lalu ada juga yang kemarin kita pelajari itu terakhir sampai linked list, linked list. Oke. Uh, uh, Selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur data non-linear. Non-linear. Kenapa? Karena di dunia nyata hubungan antara objek atau data itu tidak selalu linear. Contohnya nih, kalian misal punya folder di PC kalian. Folder itu bisa saja kalian folder satu di dalamnya ada folder lagi, folder 2 atau folder 3 dan seterusnya. Folder 3 bisa. Tapi di dalam folder satu ini bisa juga terhubung dengan folder lain. Misal di sini ada folder 4. Folder 4 yang di dalamnya ada folder 5, 6, dan 7 misalnya. Itu baru satu contoh. Contoh lain misal nih, ada struktur organisasi. Misalnya satu ketua terhubung dengan, misal di sini kalau kalian ikut hima atau ikut BEM, misal ada beberapa wakil ketua. Salah satu desain, misal satunya lagi keuangan, ada apalagi misal dan di bawah wakil ketua ini bisa saja memiliki banyak anggota di bawahnya. Begitu. Oke. Uh, Pertama-tama kita harus mengenal dulu nih susunan data seperti ini itu namanya apa. Pada ilmu komputer struktur data seperti ini kita kenal dengan istilah tree atau bahasa Indonesia pohon. Kenapa? Karena kalau kita gambarkan ini tuh mirip seperti pohon di mana ada satu akar yang bisa bercabang menjadi banyak banyak ranting ini ada banyak ranting dan di ujungnya ada daun ini misal ujungnya ada daun. Kemudian dari sini kita bisa coba lihat ada bagian-bagian apa saja dalam tree. Misal konsep-konsep apa yang perlu kita ketahui gitu ya. Misal nih, node pertama atau node paling atas dalam sebuah tree kita sebut sebagai root atau node pertama. Pertama. Nah, jika kita ingin menghubungkan node ini dengan node lain, kita menggunakan edge atau garis edge. Lalu di edge ini bisa hubung lagi ke bawah-bawahnya gitu. Nah, hubungan antara node yang di atas dan node di bawah itu disebut hubungan parent dan child, orang tua dan anak gitu ya. Kemudian nih di sini dalam sebuah tree, misal dalam kita coba geser ya, kita coba geser gambarnya. Kita coba geser. Nah, kita coba geser segitu. Oke, kita geser begini. Misal di sebuah
tree itu bisa memiliki tree-tree yang lebih kecil di dalamnya. Nah, nih, ini kan sebuah tree secara utuh. Nah, dari tree ini juga sebuah tree. Kita sebut sebagai subtree. Subtree, tree di dalam tree. Gitu. Nah, istilah lain yang mungkin kita perlu tahu di sini ada namanya, kan kalau kita lihat itu di sini tuh di gambar ini struktur data tree itu tersusun secara hierarkis ya, hierarkis atau bertingkat. Nah, ketingkatannya ini kita bisa, namanya misal nih dari not awal ke not akhir kita bisa sebut sebagai, ini namanya height atau ketinggian height. Lalu di sini ada jumlah not yang dimiliki di bawahnya, misal not ini itu disebut dengan degree. Jadi ini adalah tree 2 degree. Dan untuk menghitung jarak dari sebuah tree kita sebut itu sebagai depth. Misal di sini ada dari level 1 berarti depth-nya 0, 1, 2, 3. Berarti not ini itu ada di depth atau kedalaman ketiga. Depth. Itu. Kemudian kita bisa mengenal ya sifat-sifat dari tree. Sifat-sifat dari tree. Yang pertama itu non cyclus, cyclical. Artinya apa? Sebuah node bisa dimulai dari sini. Non cyclical. Misalnya ada sebuah node. Lalu kita punya anak, punya children. Nah, pada sebuah tree tidak dimungkinkan bahwa anak ini naik lagi ke atas, berhubungan ke atas lagi, atau bahkan ke rootnya. Itu tidak dimungkinkan. Itu sifat satu. Jadi tidak membentuk suatu siklus. Jadi misal kalau kalian melihat ada tree yang bentuknya gini, misalnya begini, ini tidak bisa kita sebut sebagai tree. Ini adalah struktur data lain yang akan kita pelajari, namanya adalah graph. Itu. Yang kedua, selain tidak siklus ya, yang kedua itu tree tidak selalu binary, selalu biner atau binary. Nah, maksudnya apa? Di dalam sebuah tree itu tidak selalu, misal anaknya selalu dua, tidak. Dalam tree itu bisa misal anaknya seperti tadi di contoh susunan organisasi ya, misal ada 3 anak atau mungkin 4 atau bahkan satu, di awalnya mungkin hanya satu, kalau ada dua gitu ya, tidak selalu binary. Yang ketiga ini jumlah edge atau garis pada tree itu selalu selalu n-1 dari jumlah node. Nah, ini bisa kita buktikan nih, misal di sini ada 5 node. Satu, satu, 2, 3, 4, 5. 5 node. Garis penghubungnya cuma ada 4 nih. Satu, 2, 3, 4. Di sini juga misal ada 3 edge. Berarti di 3 C ini ada 4 node. Di sini juga untuk 3 node, di sini ada 2 edge gitu. Itu untuk sifat-sifat tree-nya. Oke, setelah kita mengetahui ya dari sifat-sifat trik, nah sifat-sifat trik kita juga
akan pelajari nih, tree itu jenisnya ada banyak macam. Seperti di dunia nyata, pohon itu ada banyak jenisnya. Nah, contoh nih, kita buat gambarkan. Yang pertama, itu tree secara umum. Tree umum, tidak ada aturan khusus, tidak ada aturan khusus. Misal N-nya harus berapa, atau berapa aturan khusus, tidak siklikal juga. Tidak siklikal. Nah, tree umum itu seperti yang tadi kita udah gambarkan, misal bisa begini, bisa banyak ya, bisa bentuknya itu beragam. Ini ya tree umum. Misal kita buat di sini ada banyak node children-nya. Ini juga tree umum dan banyak macamnya ya. Itu untuk tree umum. Yang kedua, tree itu juga bisa menjadi binary tree. Binary tree. Binary tree maksudnya apa? Tree itu satu parent punya maksimal dua child gitu, dua child, maaf, di sini punya dua child, ini child atau children ya, punya dua children. Nah, contohnya begini, ada satu node root nih. Kalau kita gambarkan seperti ini bisa disebut binary tree. Tapi kalau semisal kita buat jadi seperti ini, misal yang satu bisa punya satu node, yang satu punya tiga node di bawahnya. Ini bukan binary tree. Sedangkan yang di sisi kiri yang punya maksimal dua node di bawahnya itu binary tree. Nah, selain itu ya, binary tree itu bisa kita kembangkan lagi menjadi yang namanya n-ary tree. N-ary tree itu mirip, bisa bisa dibayangkan seperti gabungan antara tree umum dan binary, cuma terdapat aturan tertentu. Jadi satu parent itu bisa punya punya max n jumlah children gitu. Children. Misal kita mau bikin di sini karena angkanya tiga eritri ini, tiga eritri. Maka satu node root itu punya maksimal tiga anak. Di bawahnya bisa punya dua anak, satu anak atau tiga anak, seperti di atasnya. Tuh. Itu juga kalau ada empat eritri, ya sama. Berarti dalam satu root bisa punya di bawahnya ada misal empat, atau mungkin dua, atau mungkin tiga, tapi nggak lebih dari empat gitu. Oke, itu untuk contohnya dari n-eritri. Nah, selanjutnya yang keempat nih, kita bakal belajar juga yang namanya nanti namanya binary search tree. Search tree. Yang nanti di praktek kita akan belajar pengembangannya lagi namanya AVL tree. Jadi binary search tree itu gimana? Nah, binary search tree itu tree yang bisa kita jalankan untuk mencari, misal urutan node-nya, atau ya intinya untuk mempermudah dalam pencarian data dalam struktur data tree. Aturannya gimana? Ya, jadi misal nih kita punya daftar node ya, misal ada 10, 4, 6, 11, 12, dan 15.
Jadi pada binary tree itu aturannya adalah misal nih kita pilih satu node awal, misal node awal yang sisi kiri itu selalu lebih kecil daripada awal awal dan yang sisi kanan itu lebih besar dari awal. Jadi untuk mengerjakan misal nih daftar not ini kita bisa mulai ambil nilai misal kita mulai aja dari awal dari 10. 10 kita lihat di daftar setelah 10 itu ada apa? Ada 4. 4 itu harus lebih kan lebih kecil nih dari 10 berarti kita taruh di kiri 10 4 dan kita cari apakah 6 itu lebih besar atau kecil dari 10. Kalau tidak berarti kita bisa taruh di bawahnya 4. 4 nih, 4 yang sisi kanan itu lebih besar berarti 4 6 ini. Terus 10. Kita cari angka yang lebih besar dari 10 di sini. Misal ada 11. Kita tulis nih 11. 11 angka yang lebih besar dari 11 nih. Oh, ternyata dua-dua angka selanjutnya itu lebih besar. Berarti kita tulis di sini 12. Yang lebih kecil itu 11 dan yang lebih besar itu 15. Jadi struktur binary tree-nya jadi seperti ini. Untuk model binary tree. Kemudian ya kita bisa juga tadi nih ada pengembangan yang namanya AVL tree. Kita bisa coba di sini. Misal di sini ada nah, dalam AVL tree ini kita bakal belajar konsep namanya rotasi. Rotasi ini dilakukan untuk menyeimbangkan kan binary search tree. Binary search tree. Kita bakal belajar ada jenisnya, ada 4 rotasi. Ada rotasi kiri-kiri, kiri-kiri, kanan-kanan, kanan, terus kiri-kanan, kanan, dan kanan-kiri gitu. Sebenarnya biar cukup singkat, ternyata kita contohin ada node yang nilainya itu 11, 22, dan 33 gitu. Untuk kiri misal nih kita udah masukin dulu di sini ada 33. 33 yang lebih kecil dari 33 kan 22 masuk 22 dan 11. Nah, pada avial tree kita akan belajar namanya derajat derajat keseimbangan. Keseimbangan yang mana nih? Node yang paling bawah ini kita bisa tulis 0 makin miring ke satu arah berarti kalau miringnya ke arah sini ke arah naik ke atas ya naik ke atas kanan berarti itu plus 1 naik ke atas kiri itu berarti minus 1 begitu. Jadi pada rotasi kiri-kiri ini berarti derajat keseimbangan sebelah sini 0 ini plus 1 dan ini naik 1 derajat lagi berarti plus 2. Untuk menyeimbangkannya berarti kita perlu untuk uh, merotasi ternyata jadi tiga-tiga ini kita bisa taruh ke bawah sini jadi hasilnya ada 22 11 dan 33 gitu itu untuk rotasi kiri-kiri misal nih rotasi kanan-kanan
kanan ini dilakukan misal dalam mengeksplorasi data itu ada yang ditemukan dulu itu misal 11 11 kalau kita ketemu 22 lalu 33. Nah, sama seperti yang di atas ini, cuma bedanya di sini derajat keseimbangannya minus satu dan minus 2 gini. Jadi untuk membetulkannya berarti ya kita tinggal rotasiin aja ke bawah. Berarti nanti jadi 22, 33 sama 11. Itu untuk rotasi kanan-kanan. Apa maksudnya rotasi kanan-kanan? Kanan-kanan tuh maksudnya gini teman-teman. Misal dari parent, dari anggaplah ini parent, ini pergi ke kanan, pergi ke kanan lagi. Sedangkan di kiri-kiri dari satu parent, parent 33 ini pergi ke kiri dan ke kiri lagi. Gitu. Contoh lain nih, kita udah kiri-kiri, kanan-kanan, kita coba kiri-kanan. Kiri-kanan. Oke, misal di sini ada 33. Kita udah nemu 33 dulu, misal 33. Lalu kita temu 22. Dan terakhir ketemu 11. Nah, di sini kan ini zigzag gitu ya, berarti kita bisa simpulkan di sini satu. Oke, misal di sini ada kiri kanan. Misal satu dan di sini berarti eh, kemiringannya oke, di sini kemarin ada minus satu, lalu ada di sini naik dua level, berarti di sini plus dua. Tuh. Berarti bisa kita seimbangkan. Caranya gimana? Kita bisa tuker posisinya. Eh, sorry salah. Berarti kalau kiri kanan, bukan seperti ini teman-teman, tapi gini. Tiga tiga kan lebih rendah ya. Kita kan dua dua dan di sini temukan eh, ditemukan 11 dulu, baru dua dua ya kan karena yang kanan lebih besar. Ini maaf teman-teman. Jadi untuk membuat rotasi kiri kanan berarti kita bisa switch. Posisinya kita switch dari tiga tiga dua dua tiga tiga dua dua satu satu kita ke miring yang satunya lagi tiga tiga dua dua satu satu. Nah kita tinggal nanti rotasiin lagi ke sini. Mungkin ini kiri kanan kenapa disebut kiri kanan karena dari node kita ke kiri ke kanan gitu ya. Semoga bisa dipahami. Berarti dari sini ke sini tuh gini dua dua 11 33 itu buat rotasi kiri kanan. Kalau rotasi kanan kiri itu bisa kita tulis misalnya kita ketemu dari nol parent kita ke kanan lalu ke kiri. Berarti kalau caranya begini berarti kita mulai dari misal 22 33 lalu ke 11. Dimana di sini derajat keseimbangan ini min ini plus satu
ini min 2 gitu ya. Kalau kita mau coba seimbang kan berarti yang kita tukar adalah yang ini, kita tukar. Berarti jadi 33, 22, terus satu lagi. Seperti yang di atas. Rotasikan sama, berarti jadi gini. 22, 33, 11. Oke, untuk teorinya kira-kira begitu dulu. Semoga cukup jelas, bisa dipahami. Video ini juga akan ada bagian praktikumnya yang akan saya share juga. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.